Selamat pagi, sahabat. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Hari ini Rabu tanggal 28 Juni 2026 bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Raya Hankam. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, kami bersuka cita hari ini boleh bersama kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Bersama semua Tuhan, walaupun terpisah, tetapi kami disatukan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh memahami kehendak Tuhan dari firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Renungan hari ini saya beri judul, Kita Harus Kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sahabat semua, kita pasti pernah merasa lelah. Lelah adalah penurunan kekuatan, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan gembira. Karena dalam kelelahan itu, kita merasa habis daya, habis tenaga, dan hilang kekuatan. Ada banyak bentuk kelelahan. Tentu pertama adalah kelelahan fisik. Ketika otot ini mulai letih setelah bekerja seharian. Ada juga lelah yang lain. Lelah emosi. Ketika kita tidak bisa menguasai emosi kita. Capek, marah, kecewa, sedih. Dan ada kelelahan yang lain, yaitu kelelahan mental. Kita merasa tidak semangat, tidak punya kekuatan untuk menatap masa depan. Dan yang terakhir adalah kelelahan rohani. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak peduli pada kita. Di tengah segala situasi yang kita hadapi, Tuhan, di manakah cinta kasih? Dari keempat kelelahan itu, kelelahan mana yang sedang sahabat rasakan? Fisik, mental, emosi, atau spiritual. Nah, hari ini kita ingin menjadi kuat agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita. Bagaimana ketika kita lelah? Dari yang keempat itu, fisik, mental, spiritual, atau emosi, supaya kita menjadi kuat, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Saya kasih akronim KUAT. Yang pertama adalah komitmen mencari Tuhan. Sahabat, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia ada di sekitar kita, di dalam diri kita, melingkupi kita. Maka mari cari Tuhan. Kita mengarahkan hati kita pada karya kasih Tuhan. Rasul Paulus merasa lelah segala halnya. Karena ia sedang menghadapi situasi yang sulit. Konflik, beda pendapat dengan sesama rasul. Konflik dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin dengan pihak yang lain. Dia tertekan karena kelemahan tubuh yang ada. Tetapi nas kita hari ini mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Permasalahan apapun yang terjadi, kalau kita cari Kristus, cari Tuhan, kita selalu melihat kekuatan baru. Kita harus kuat. Pertama-tama kekuatan bukan karena kita minum obat, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tetapi kekuatan kita dapatkan karena kita tahu Allah selalu hadir dalam hidup kita. Jadi, agar kita kuat, yang pertama, komitmen untuk mencari Tuhan. Dan kalau kita sudah mencari Tuhan, maka hal yang kedua adalah ubah pergumulan menjadi harapan. Permasalahan apapun yang kita hadapi, selalu ada cara Tuhan menunjukkan cinta kasih, menunjukkan perhatian, menunjukkan segala hal yang baik. Karena itu, aku senang dan rela. Ini adalah sebuah kekuatan. Senang dan rela artinya bahwa aku tahu bahwa di dalam segala hal yang terjadi dalam hidupku, Allah punya rencana. Maka ayo ubah pergumulan, permasalahan, kelemahan menjadi harapan. Dan dengan begitu kita selalu bisa melihat anugerah yang besar dalam hidup ini. Anugerah bahwa Allah selalu mengasihi kita dan memberikan yang terbaik. Komitmen mencari Tuhan, mengubah permasalahan menjadi harapan. Dan di dalam itu kita merasakan anugerah yang besar dalam hidup ini. Maka hal yang keempat, teguhkan hati untuk melangkah. Kita melangkah dalam pekerjaan, kita melangkah dalam keluarga, kita melangkah dalam situasi apapun. Sahabat semua, tahun 2026 sudah setengah tahun kita lewati. Kita harus kuat dalam segala hal. Fisik kita sehat, roh kita selalu mengarah kepada Tuhan, emosi kita stabil, dan mental kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tidak mudah rapuh dan layu. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus kuat dalam segala pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih pagi hari ini Engkau mendorong kami untuk menjadi pribadi yang makin kuat, makin tangguh. Bahwa di dalam segala pergumulan apapun, kami berkomitmen untuk mencari Tuhan yang merancang segala sesuatu menjadi baik. Dan segala pergumulan itu di sana ada harapan dan penuh anugerah. Dan kami terus melangkah karena hatiku teguh. Hati kami semua dalam keluarga, pekerjaan, gereja, bahkan bangsa, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.